satu komplek di daerah Jakarta Selatan. Rumah-rumah di dalam komplek ini besar-besar banget. Nah, tapi komplek ini bukan komplek buntu. Jadi kamu bisa ngelewatin jalanan komplek ini buat motor. Jadi mobil motor tua juga bisa lewat lalu lalang seperti jalan pintas. Di sana ada satu rumah tua yang udah lama banget kosong. Orang-orang yang emang udah lama tinggal di sana pun juga udah kebiasalah lewatin rumah ini malam-malam. Dan mereka pun juga udah kenalan sama si penunggu rumah ini. Satpamnya pun juga udah biasa banget kalau misalnya lagi ronda malam-malam melewatin rumah itu. Jadi kayak orang-orang lama yang tinggal di komplek itu udah biasalah akan kehadiran si rumah tua yang udah lama kosong ini. Di komplek itu ada 4 satpamnya, biasanya 2 pagi dan 2 malam shiftnya. Nah, ada satu waktu di tahun 2014, menurut cerita dari yang tinggal di komplek itu. Ada satu satpam baru, satpam muda, umurnya 24 tahun. Namanya Anto, kita sebut aja. Si Anto ini baru kerja jadi satpam di komplek itu. Pas di momen itu, tahun 2014, itu sekitar semingguan lah, 4 satpam lainnya, yang senior-senior. Bahkan ada 3 satpam yang emang udah jaga di sana sekitar 20 tahun. Karena si Anto ini masih baru, jadi selalu ditaruh di shift pagi sampai sore. Jadi jam 6 sore dia udah beres kerja. Nah, di malam itu, untuk pertama kalinya, selama seminggu dia kerja di sana, dia harus masuk shift malam, ngegantiin satpam lainnya yang lagi sakit. Akhirnya di malam itu, dia masuklah shift malam, jam 6 sore mulai sampai jam 6 pagi, si Anto ini shift malam sama Pak Burhan namanya. Umurnya sekitar 60 tahunan, dan dia udah jadi satpam senior lah di sana. Sekitar jam 8-an malam, mereka masih di pos ronda, masih ngobrol-ngobrol sambil ngerokok, biasa ngobrol-ngobrol basa-basi. Nah, dikasih tau lah sama Pak Burhan ini kompleknya rada besar, jadi mereka tuh kalau misalnya mau patroli atau ngeronda, ya harus mencar bagi 2. Jadi kalau misalnya dia mau ngiter sambil ngetokin tiang listrik tuh buat kasih tahu jam, ya harus hati-hati dan banyak doa. Karena ini kompleknya besar dan kita harus ngiternya sendiri-sendiri, si Anto juga masih baru. Pasti sebagai senior, Pak Burhan ngasih taulah beberapa cerita-cerita serem. Semua udah diceritain sama Pak Burhan, sampai sekitar jam 12 malam, dan mereka harus mencarlah buat ngasih tahu jam keluarga komplek itu, buat ngetokin tiang listrik. Tapi ada satu hal yang lupa dikasih tahu sama Pak Burhan ke Anto, yaitu soal satu rumah besar yang udah lama kosong ini. Sebenarnya ada satu hal yang harus dilakuin sama orang baru kalau misalnya mau ngelewatin rumah itu pas malam-malam di atas jam 3 pagi, kadang suka diganggu gitu sama si penunggu rumah itu. Apalagi si Anto yang harus ngiternya naik sepeda, sendirian pula. Dahlah, jam 12 malam, mereka berdua sepeda, lalu mencar. Biasanya sekitar 10 menitan, habis ngiterin komplek itu, satpam-satpamnya ketemuan lagi di pos ronda depan, yang tempat mereka ngumpul pertama, terus masuk jam berikutnya. Mereka ngiter lagi, pokoknya gitu terus sampai jam 5 pagi lah. Nah, pas di jam 12 malam mereka mencar. Anto rada deg-degan sejujurnya, karena emang pada dasarnya dia penakut dan parnoan, dan ini untuk pertama kali dia ngiter malam-malam di komplek itu. Tapi dia mikir, masa dia nolak shift malam? Takutnya dipecatkan. Jadi dia berani diri buat ngiter sendiri. Dan untungnya pas jam 12 malam masih ada beberapa motor yang lalu lalang di komplek itu. Jadi dia ngerasa aman lah. Anto gak mikir macam-macam, 5 blok udah dilewatin sama Anto. Nentukin tiang listrik, gak ada masalah apapun, sampai akhirnya balik lagi ke pos ronda yang pertama kali ngumpul sama Pak Burhan itu. Singkat cerita jam 12 aman, ngiter jam 1 aman, jam 2 aman. Nah, masuklah ngeronda di jam 3 ini, dan akhirnya Anto ngerasain hal yang aneh di komplek ini pas jam 3 pagi dia ngeronda. Pas jam 3 pagi itu, Anto mencar sendiri. Dia ngelewatin blok pertama, dan blok kedua biasa aja, gak gimana-gimana. Ngetokin tuh tiang listrik, tang, tonton, gitu jam 3. Karena udah yang keempat kali dia ngiter dan gak ada apa-apa, ya dia jadi mikir kayak ya udah emang gak ada apa-apa, aman aja gitu.
Nah pas masuk ke blok 3, tepat di rumah besar kosong ini, Anto tuh ngerasa kayak kok dia ngayuh sepedanya berat banget. Padahal pas Anto udah ngiter dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi itu kan, dia gak ngerasa ada apa-apa, aman-aman aja. Anto dengan cueknya tetap ngayuh sepedanya. Dan sampailah di tiang listrik yang harus dipukul sama Anto di blok 3 ini. Pas banget eman, tiang listrik yang harus dipukul sama Anto ini persis di depan rumah kosong ini. Pas Anto turun dari sepedanya buat ngetok tiang listrik, Anto denger kayak ada suara dari dalam rumah kosong itu. Si Anto lagi nyari-nyari sumber suara dari mana. Pas gak nemu asal suaranya dari mana, si Anto tiba-tiba denger lagi dari rumah kosong itu ada suara, "Sini." Suara cewek dan dia denger dari atas rumahnya gitu. Jadi rumah ini beda banget, dan 2 tingkat, dan rumah ini udah gak ada pagarnya. Jadi bisa ngeliat dengan jelas banget dalam rumah ini, kayak gimana. Dia dengar dengan jelas kalau misalnya suara cewek ngomong sini itu dari atas rumahnya. Pas Anto nengok ke lantai 2, si Anto tuh bener-bener ngeliat jelas banget. Dari dalam lantai 2 itu, ada jendela. Nah dia lihat ada kuntilanak berdiri di jendela itu. Si Anto ini bener-bener takut banget. Dia langsung balik lagi ke sepedanya, lalu dia ngayuh sepedanya kencang. Tapi baru beberapa kayuhan, tiba-tiba rantai sepedanya putus. Bener-bener apes banget lah si Anto ini ngerasa di malam itu. Terpaksalah dia harus turun dan nenteng sepedanya buat jalan, buat ngejauhin dari rumah itu. Nah pas Anto lagi nenteng sepedanya sambil jalan, lagi-lagi Anto tuh ngerasa berat banget. Tapi bukan sepedanya yang berat, tapi dia ngerasa badannya yang berat. Di situ Anto udah ngerasa capek. Dia mau berhenti, tapi takut. Dia mikir harus beresin dulu ronda sampai jam 3 pagi ini, ngetokin semuanya, baru duduk di pos ronda. Jadi dia harus ngiterin 2 blok lagi. Pas lagi jalan nenteng sepedanya, tiba-tiba Anto ditelepon sama Pak Burhan. Diangkatlah sama Anto. "Kenapa Pak?" Pak Burhan tuh suaranya rada panik gitu, ngomong ke Anto kayak, "Anto, kamu udah ngelewatin rumah tua di blok 3 itu belum?" Anto jawab, "Udah Pak." "Kenapa eman?" Pak Burhan ngomong lah, "Maaf toh, saya lupa ngasih tahu, kalau kamu jam 3 lewatin situ, kamu harus berhenti terus salam ke rumahnya, kalau enggak penunggu rumahnya ngikutin kamu." Aduh, Anto bener-bener gelagapan banget lah, dan takut banget. Jadi, dia gak tahu mau ngomong apa, mau jawab apapun, juga dim, bener-bener nggak ngomong sama sekali. Pak Burhan ngomong lagi lah akhirnya, "Ya udah Anto, kamu langsung balik aja ke sini, nggak usah ngiterin 2 blok lagi." "Baik makasih Pak," kata Anto. Anto langsung matiin telepon. Tiba-tiba Anto denger dari belakang dia persis ada suara cewek kayak ngomong, "Berat gak mas?" Pas Anto nengok ke belakang, ternyata ada kuntilanak lagi ada di punggungnya si Anto ini. Jadi, selama ini si Anto tuh gendong kuntilanak yang dia lihat di rumah kosong itu. Jadi, makanya dia ngerasa kayak berat banget jalannya. Ya, karena ditemplokin sama kuntilanak itu. Jadi, dia tinggalin sepedanya dan langsung lari buat balik ke pos ronda itu. Di situ Pak Burhan melihat kalau Anto ngos-ngosan dan ketakutan. Ya Pak Burhan tahu kalau misalnya ini ada yang tidak beres. Anto melihat sesuatu di rumah itu. Ditanya sama Pak Burhan pelan-pelan, "Ya udah kamu cerita, kamu melihat apa?" Ceritalah si Anto kalau misalnya dia digangguin sama kuntilanak di rumah besar itu. Akhirnya Pak Burhan merasa bersalah karena dia lupa memberitahu hal yang tadi. Diceritakanlah sama Pak Burhan semuanya. Di tahun 70-an, katanya di rumah itu ada cewek yang meninggal karena diperkosa dan dia bunuh diri di rumah itu. Terus jadinya, dari saat itu sampai tahun 90-an, orang-orang yang tinggal di sana selalu digangguin sama sosok cewek ini. Apalagi kalau ada yang tinggal di sana itu cowok. Akhirnya di tahun 2000-an, rumah itu kosong sampai sekarang, dan cowok-cowok yang lewat sana harus benar-benar baik dan sopan gitu kalau lewat sana. Karena kalau misalnya enggak, dan dia cuek aja kayak Anto lewat aja di depan rumah itu, ya jadinya kayak Anto digangguin. Dan kenapa sosok ini muncul jam 3? Karena si cewek ini bunuh diri jam 3 pagi, berarti kemungkinan kenapa selalu cowok yang diganggu. Karena dia itu punya rasa trauma, karena yang jelaskan dia diperkosa sama cowok. Jadi makanya cowok yang lewat sana pasti digangguin. Apalagi kalau misalnya dia itu nggak ramah. Jadi mungkin dia masih ngerasa dendam karena hal itu.